Shalom saudara. Saudara, tahun 2020 sudah kita lewati dan sekarang kita memasuki minggu kedua di tahun 2021, di tahun yang baru ini. Saya percaya saudara pasti punya kenangan-kenangan yang baik maupun mungkin juga kenangan yang kurang baik. Tapi kita mau belajar. Tahun yang baru ini, biarlah gereja ini sudah memasuki pembaharuan, saudara. Kalau kita sama-sama dalam satu tubuh Hamasia, maka kita akan menjadi lebih kuat, baik secara gereja maupun secara individu. Kalau kita sama-sama bertumbuh di dalam sebuah gereja, nah seperti ini gereja GKH, dimanapun kita berada, kita akan menjadi lebih kuat, baik secara fisik, baik secara mental, maupun secara rohani, ataupun secara gereja. Kemudian setelah kita menjadi kuat, apa gunanya saudara? Harus memberi dampak buat orang-orang di sekitar kita, buat keluarga kita, buat komunitas kita, dan lain sebagainya saudara. Nah, setelah kita menjadi kuat, memberi dampak, lalu apa yang harus kita kerjakan di tahun 2021 ini? Kita harus bersama-sama melayani pekerjaan Tuhan, saudara. Saudara sudah harus lebih kuat, sudah jadi berkat, memberikan dampak ilahi. Jangan mandek, saudara. Di level di mana kita ada saat ini, jangan kita puas, saudara. Karena Bapak Yahweh sudah siapkan jauh lebih besar, lebih baik di depan kita, saudara. Karena itu, di tahun 2021 ini, kita secara global, kemanapun kita pergi, kita maju sama-sama, saudara. Kita maju bersama-sama. Nah, pada pagi hari ini, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang akan saya beri judul, kita awali dengan Bapak Yahweh. Kita awali dengan Bapak Yahweh. Kita harus bersyukur apa yang sudah Bapak Yahweh kerjakan untuk kita di tahun 2020. Tetapi kita mau maju di tahun yang baru ini, tahun 2021. Kita tidak mandek di berkat 2020 lagi, saudara. Coba kita buka Filipi 3. Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Filipi 3 ayat 13 sampai 14, demikian bunyi firman Tuhan. Hai saudara-saudara, aku tidak menganggap diriku sendiri telah menangkapnya. Tetapi satu hal di satu sisi, dengan mengabaikan apa yang di belakang, dan di sisi lain dengan menjangkau kepada apa yang di depan. Aku mengejar ke arah sasaran, yaitu hadiah panggilan luhur Elohim dalam Hamasia Yesua. Nah, saudaraku yang terkasih, Rasul Paulus dalam kitab Filipi 3 ini menceritakan, kalau nanti saudara mau tahu cerita lengkapnya dari ayat 1 sampai seterusnya, saudara nanti baca setelah selesai ibadah. Nanti Paulus ceritakan dengan detail apa yang dia maksud ayat 13 sampai 14 yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, saudara. Tapi yang mau kita lihat adalah di situ dikatakan, aku mengabaikan apa yang di belakang dan menjangkau kepada apa yang di depan. Nah, seringkali kita mendengar ayat ini, saudara. Bahkan seringkali kita sudah diingatkan untuk kita tidak mengingat-ingat lagi masa lalu kita, saudara. Tapi Paulus juga mengatakan, aku melupakan semuanya yang ada di belakangku. Berarti termasuk
keberhasilan dia, kesuksesan dia, dia juga mau lupakan itu, saudara. Dan dia mengarahkan diri apa yang di hadapan dia. Kenapa Paulus sampai melakukan hal ini, saudara? Kenapa sih Paulus mau melupakan apa yang di belakang, kemudian dia mengarahkan dirinya yang di hadapan dia? Lalu dikatakan di depannya, aku sendiri tidak menangkapnya. Menangkap apa sih? Sampai dia begitu teganya melupakan semua yang ada di belakang. Dia mengejar apa sih di depan itu sampai yang di belakang itu mau dia tinggalkan semuanya, saudara. Nah, kalau saudara membaca ayat yang ke-10 lebih detail, saudara, secara garis besar dia mau kejar adalah dia mau serupa dengan Hamasya. Itu tujuan dia. Goal dia itu, saudara. Goal dari Paulus itu sangat jelas. Serupa dengan Hamasya. Karena itu apapun yang sudah ada di belakang, dia mau melupakannya, saudara. Karena dia tahu saat ini, detik ini, ketika dia menulis Filipi 3 ini, dia belum serupa dengan Hamasya, saudara. Apapun yang sudah dia lakukan di belakang, apapun yang sudah dia alami di belakang, baik itu kegagalan, baik itu keberhasilan, ternyata tidak atau belum membuat dia serupa dengan Hamasya, saudara. Karena itu dia bilang, lewat, semuanya itu lewat. Tujuanku semuanya itu belum tercapai. Aku harus ngejar tujuanku yang jelas. Aku mau serupa dengan Hamasya. Luar biasa, saudara. Nah, saudaraku yang terkasih, kita mau belajar sama-sama seperti Paulus. Tujuan kita di depan jelas. Tahun ini, tahun 2021. Masih ada 355 hari di depan kita. Jangan sampai kita cuma bilang apa yang mau saudara capai di tahun 2021 ini. Kemudian saudara bilang, kebanyakan orang Kristen bilang, mengalir aja. Kedengarannya rohani ya, saudara. Kedengarannya rohani banget. Artinya kita harus punya goal yang jelas, saudara. Kita harus bagaimana agar kita mendapatkan yang kita mau. Nah, kalau Paulus mengatakan mau serupa dengan Hamasya, sebenarnya goal kita itu sama, saudara. Tapi aspek apa yang mau kita lihat dan bagaimana cara kita bisa maju bersama. Mulai hari ini tanggal berapa? Tanggal 10 Januari. Sampai nanti kita tutup tahun 31 Desember 2021. Kita bisa berkata, aku dapatkan apa yang sudah Tuhan sediakan di dalam tahun 2021 ini. Aku dapatkan yang Tuhan sudah kasih, yang Tuhan sudah rancangkan untuk kehidupan kita. Gimana nanti tahun 2021 ini kita tutup dengan kita mengatakan, aku dapatkan rencana terbaik daripada Bapak Yahweh. Semua sudah tergenapi. Kita lihat apa yang harus kita kerjakan, saudara. Coba kita akan belajar. Yang pertama, saudara. Hari ini kita sudah mengakhiri tahun 2020. Kita syukuri apa yang sudah kita terima. Apa yang sudah kita alami, apapun itu di tahun 2020. Tapi kita mau maju di tahun yang baru ini, saudara, tahun 2021, dengan hal-hal yang lebih baik, yang sudah Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Jadi yang pertama yang mau kita lakukan adalah kita harus check up kondisi kita terlebih dahulu, saudara. Kita check up terlebih dahulu kondisi kita, saudara. Jadi kalau kita mau tahu kondisi kita, kondisi fisik kita, apakah kondisi kita itu sehat atau tidak, yang kita lakukan adalah kita harus check up. Seperti tadi Bapak, siapa tuh yang hilang penciumannya, kan harus check up, saudara.
dengan rohani kita. Kita harus check up, saudara. Nah, di tahun 2021 ini, kita mau mencapai hal-hal yang lebih baik. Rancangan-rancangan yang Bapak Yahweh kasih dalam kehidupan kita, kita itu akan capai, saudara. Tapi kalau kita tidak tahu start atau kegerakan kita, saya khawatir tidak akan karuan gerakan kita itu tidak terkendali. Tidak tahu kita itu mulai dari mana, saudara. Jadi kita harus tahu kita mulai dari titik mana. Apakah kita mulai dari titik positif, atau kita mulai dari titik negatif, atau mulai dari titik nol, saudara. Ini yang harus kita check up, saudara. Tadi Paulus katakan apa? Kita lupakan apa yang ada di belakang. Betul, saudara. Kita harus melupakan apa yang ada di belakang. Itu yang akan kita pelajarin pada pagi hari ini, saudara. Semua kegagalan, semua keberhasilan, semua apapun yang ada di belakang kita, istilahnya di tahun 2020 yang kita alami, yang telah kita jalani, memang semuanya itu membawa kita di titik 10 Januari 2021 ini, saudara. Tapi bukan berarti kita harus memikirkan apa yang sudah kita lewati, saudara. Yang sudah kita lewati sudah membawa kita di posisi seperti sekarang ini, saudara. Dan kita periksa kita ada di posisi mana saat ini. Apa saja yang harus kita periksa, saudara? Yang A, saudara. Yang A, spiritual. Kita harus periksa spiritual kita. Manusia itu terdiri dari apa saja, saudara? Manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Nah, di minggu ini, tanggal 10 Januari 2021, ini bagaimana rohani kita, saudara? Apakah rohani kita mengatakan Bapak Yahweh memang baik sama aku? Sepanjang tahun aku sudah dipelihara Bapak Yahweh, diluputkan dari segala mara petaka. Ataukah manusia rohani kita di 10 Januari 2021 ini kita bilang, mana Tuhan? Mana Bapak Yahweh? Katanya Bapak Yahweh baik, tapi semuanya hancur, berantakan, nggak karuan, rumah tangga nggak karuan. Masalah tahun 2020 masih terbawa di tahun yang baru ini. Mana Tuhan yang katanya baik? Sering orang Kristen berkata demikian, saudara. Hari ini, tanggal 10 Januari 2021, itu bagian dari check up kita, saudara. Check up spiritual kita. Kita memandang Bapak Yahweh itu sebagai apa pada hari ini, saudara. Kita tidak usah melihat tanggal 31 Desember yang lalu atau November tahun yang lalu. Kita tidak usah lihat. Tapi tanggal 10 Januari 2021 hari ini, saudara memandang Bapak Yahweh itu sebagai apa, saudara? Kalau saudara memandang Bapak Yahweh, ya Tuhan baik sih, tapi nyatanya hidupku masih susah. Berarti ada something wrong, saudara, dalam hubungan saudara dengan Tuhan. Gak apa-apa, saudara. Dicatat dulu, saudara. Bagian dari check up kita adalah mencatat kondisi kita. Itu yang A, saudara. Sekarang yang B, saudara. Kita lihat sebagai personal, saudara. Nah, secara personal pribadi, periksa juga, saudara. Secara fisik maupun secara mental. Secara fisik gimana kondisi saudara? Jika misalnya ternyata saudara punya kolesterol, maka saudara harus tahu apa yang harus saudara lakukan. Karena ini bagian dari bagaimana kita bisa maju, saudara. Secara rohani, kalau saudara maju dekat Tuhan, tapi saudara tergeletak tidak bisa ngapa-ngapain, berarti ada sesuatu yang perlu kita perbaiki, saudara. Karena itu secara fisik juga perlu dicek up, saudara. Setelah secara fisik, secara mental, emosi kita juga harus dicek up, saudara. Apakah saudara di minggu 10 Januari 2021 ini mudah tersenyum atau enggak?
mudah marah atau enggak. Itu juga kondisi mental rohani manusia kita, saudara. Secara mental kita lihat contoh. Misalnya, negara Indonesia dalam tanda kutip agak kurang menyenangkan, saudara. Negara kita dalam tanda kutip menyedihkan. Orang yang komentarnya di Jakarta yang tersinggung di Surabaya, saudara. Lucu ya? Yang komentar di Jakarta yang tersinggung di luar kota, di Sulawesi dan lain sebagainya. Lo yang ngomong di Jakarta kenal juga kagak, saudara juga bukan, teman juga bukan, tapi yang laporin polisi dari berbagai negara, berbagai kota, saudara. Aneh kan? Secara mental berarti ada beban tertentu yang menekan. Hal ini pun perlu dicek up, saudara. Itu yang B. Sekarang yang C, saudara. Kita harus periksa profesi. Apa profesi saudara? Apakah saudara ini seorang wirausaha? Apakah saudara seorang pelajar? Apakah saudara seorang karyawan? Cek up keadaan saudara. Situasi saudara di 10 Januari ini, bagaimana pekerjaan saudara di kantor? Bagaimana usaha saudara? Apakah berkembang atau mandek atau mundur? Bagaimana nilai-nilai anak-anak saudara di sekolah? IPK-nya yang dari misalnya 2,5 kok sekarang jadi 1,5? Atau dari 3 menjadi 4? Dicek up semuanya, saudara. Karena apa, saudara? Manusia rohaninya bagus, dekat dengan Bapak Yahweh, pelayanan bagus, badan sehat, happy, tapi di kantor atau di rumah dikenal sebagai troublemaker. Usahanya dikenal sebagai misalnya tukang marah-marah. Di sekolah misalnya anak-anak tukang bolos. Berarti ada something wrong, membuat saudara tidak bisa maju bersama nantinya. Itu yang C, saudara. Sekarang yang D, saudara. Secara finansial, saudara. Finansial tidak kalah pentingnya. Karena finansial salah satu faktor yang cukup menimbulkan masalah juga, saudara. Baik di keluarga, di lingkungan orang-orang, bahkan di kesehatan. Jangan ditutupi dengan perkataan, kita nih bersyukur, Tuhan kan memelihara kehidupan kita. Kita bisa makan 3 hari sehari aja, ya kita perlu syukurin itu. Betul, saudara, betul. Tapi tetap keadaan keuangan kita saat ini kita periksa. Apakah kita makan 3 kali sehari dengan cara menumpuk utang di belakang kita? Atau gali lubang, tutup lubang? Perlu kita cek keadaan keuangan kita saat pandemik ini, saudara. Kalaupun yang sudah baik, apa yang kita lakukan agar lebih baik lagi? Bukan untuk menggemukkan diri kita sendiri, tapi baiknya kita menjadi berkat lebih lagi kepada orang lain, saudara. Amin, saudara. Itu yang D. Sekarang yang F, saudara. Relationship. Hubungan dengan Tuhan baik, badan sehat, profesi bagus, keuangan bagus, tapi di rumah selalu ribut terus, saudara. Di rumah anak tersiksa kalau orang tua pulang. Kan sering ada, kalau ayahnya pulang kerja, anaknya selalu ketakutan. Ada, saudara. Atau saudara datang ke kantor, yang awal suasananya ceria, begitu saudara datang, langsung sunyi, saudara. Ada orang seperti itu. Ada something wrong dalam relationship saudara. Saudara perlu cek kondisi relationship saudara dengan keluarga, dengan teman-teman pelayanan, dan lain sebagainya, saudara. Secara spiritual, secara personal, fisik, mental, profesi, finansial, relationship, setelah kita check up, saudara tahu kondisi saudara, apa yang saudara harus lakukan, saudara. Itu yang pertama, saudara. Sekarang yang kedua, saudara. Untuk mendapatkan rencana terbaik, apa yang harus kita lakukan, saudara? Kita di tahun yang baru ini, kita membuat perencanaan, saudara.
Pak Rasul Paulus ini jelas, dia sudah tahu kondisinya dia. Ketika dia buat perencanaan, dia tahu goalnya kemana, saudara. Dia tahu belum serupa dengan Hamasya. Maka itu dia punya goalnya, saudara, yaitu serupa dengan Hamasya. Filipi 3 ayat yang ke-10. Di situ dikatakan apa? Untuk mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan penderitaannya, supaya dijadikan serupa dengan kematiannya. Ini yang Paulus mau, saudara. Kondisinya dia itu sudah tahu. Dia belum serupa dengan Hamasya. Makanya aku lupakan yang lalu. Jadi ketika dia buat perencanaan dalam kegiatan kehidupan pelayanannya, dia jelas goalnya, saudara. Dia jelas mau melangkah kemana, saudara. Dia nggak sekedar mengalir bersama dengan Ruach HaKodes, saudara. Karena dia punya tujuan yang jelas. Bahkan di kitab suci kita tahu dia katakan sampai kapalnya tenggelam berapa kali, dicambuk beberapa kali, dipukuli berapa kali, dipenjara beberapa kali, dia tetap maju terus di dalam Tuhan, saudara. Karena dia tahu ada goalnya yang jelas di hadapan dia, saudara. Karena itu, saudaraku yang terkasih, buat perencanaan. Karena seringkali kita membuat perencanaan itu hanya lata aja, saudara. Hanya lata aja. Ini yang sangat disayangkan, saudara. Tahun baru, oke, buat perencanaan. Dicatat. Kemudian disimpan di komputer. Di file. Dihias, mungkin ada supaya cantik. Tapi ketika bulan Februari nanti nih, ditanya, mana nih Timo, perencanaan kamu mana nih? Aduh, ditaruh di mana ya Ibu Pris? Sudah lupa nih. Isinya aja nggak inget. Ini yang sering kali kita lata, saudara. Karena itu ketika buat perencanaan, ayo kita benar-benar kita komitmen di dalamnya. Benar-benar kita lakukan komitmen kita di tahun yang baru ini, saudara. Mumpung masih tanggal 10 Januari, saudara. Di Filipi 3 ayat yang ke-12, di situ dikatakan, bukan karena aku sudah mendapatkannya atau sudah disempurnakan, tetapi aku mengejarnya. Kalau aku juga dapat menangkapnya, karena aku juga telah ditangkap oleh Hamasya Yesua. Nah, saudaraku yang terkasih, Rasul Paulus mengakui bahwa dia belum mencapai goal yang dia inginkan. Kalau dapat juga aku menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap olehnya. Buat perencanaan. Dari semua hasil check up tadi, secara rohani, apa rencana saudara? Oh, saya belum pernah baca kitab suci sepanjang tahun. Buat perencanaan, saudara. Perencanaan harus detail. Bukan hanya bisa baca satu ayat, satu kitab dalam tahun 2021. Enggak, saudara. Januari, saudara punya rencana baca kitab dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan. Harus selesai. Jelas jadi hitung-hitungannya, saudara. Bulan Februari, Matius, Markus, Lukas, Yohanes harus habis. Begitu seterusnya, saudara. Jadi ketika buat perencanaan, jangan bikin nggak jelas, saudara. Harus jelas. Saya setiap tahun sebenarnya bikin, saudara, tapi juga ya kadang-kadang bolong. Tapi tahun ini saya akan komitmen kembali, saudara. Saya ada catatan-catatan gitu loh, saudara. Jika perlu bikin tabel, saudara. Misalnya di bulan Januari ini harus ngapain aja. Minggu pertama itu ngapain aja. Minggu kedua itu ngapain aja. Ketika tidak tercapai, kita tahu, saudara. Kejar di minggu kedua. Atau di hari berikutnya dan seterusnya, saudara. Kita buka Amsal 16. Amsal 16 ayat 2 sampai 3. Amsal 16 ayat 2 sampai 3 di situ dikatakan, setiap jalan manusia adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Yahweh menimbang roh.
Serahkanlah perbuatan-perbuatanmu kepada Yahweh, dan biarlah terlaksana rancangan-rancanganmu. Itu yang kedua, saudara. Sekarang yang ketiga. Untuk mendapat rencana terbaik, apa yang harus kita kerjakan? Tetap pada motivasi. Tetap pada motivasi. Jangan cuma di bulan Januari aja nih, di bulan yang baru aja saudara semangat. Gitu bulan Februari, besok, bulan depan, nantilah tahun depan lah. Mundur terus targetnya, saudara. Saya sering kali kayak gitu, saudara. Besok lagi, bikin khotbah. Besok lagi, bikin khotbah. Sampai waktunya sudah mepet, baru terkepo, saudara. Filipi 3 ayat 14, saudara. Aku mengejar ke arah sasaran, yaitu hadiah panggilan luhur Elohim dalam Hamasya Yesua. Jadi memang harus ada usahanya, saudara. Seringkali kelirunya, kan rencananya sudah saya bawa dalam doa, Ibu Pris. Kok Tuhan nggak kabulkan sih doa aku? Ya harus ada usaha juga, saudara. Paulus aja pakai kata apa? Berlari-lari. Paulus aja berkata berlari-lari. Tidak pakai kata berjalan, tapi berlari. Tidak pakai kata doa aja, tapi berlari. Harus ada usaha keras untuk mencapai apa yang sudah kita rencanakan, saudara. Itu yang ketiga, sekolah. Sekarang yang keempat, saudara. Untuk mendapatkan rencana terbaik, apa yang harus kita lakukan? Ulangi lagi, saudara. Ulangi lagi. Maksudnya apa? Ulangi lagi itu maksudnya apa? Kalau kita sudah check up kondisi kita sudah buat perancangan, kita sudah lakukan, jangan tunggu nanti, saudara. Jangan tunggu nanti 31 Desember 2021 baru kita evaluasi, saudara. Tapi kita ulangi kondisi kita. Mungkin Februari kita ulangi check up. Januari sudah kita lakukan dengan baik atau enggak? Atau diulangi minggu per minggu, saudara. Kita check up minggu per minggu, saudara. Bukan perencanaan lagi, saudara. Dievaluasi rencananya. Lakukan lagi. Awal Maret, nanti check up lagi. Begitu terus, saudara. Nah, selain untuk memotivasi saudara, karena hasilnya itu bisa terpantau, kita juga bisa mengevaluasi rencana-rencana kita yang mungkin itu rencana kita mungkin ada yang meleset, yang mungkin targetnya itu terlalu rendah atau terlalu tinggi. Saudara evaluasi, saudara. Itu maksudnya kita ulangin terus-menerus, saudara. Itu beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Kita nggak cuma mandek di berkat Bapak Yahweh di tahun 2020, tetapi kita bisa meneruskan di tahun 2021 ini. Terima yang lebih baik lagi yang sudah Tuhan siapkan di tahun yang baru ini, saudara. Jika saudara tetap mau hidup dalam angan-angan tahun 2020, walaupun Bapak Yahweh akan kasih hadiah besar di tahun yang baru ini, tapi saudara tidak mau lepaskan tahun 2020, nggak bisa, saudara. Saudara mau bikin apapun juga, saudara tetap akan mandek di titik ini, saudara. Jadi kita harus melupakan yang sudah lewat, saudara. Jadi segala hal-hal yang berguna di tahun 2020 tapi tidak berguna di tahun 2021, saudara, karena sudah lewat, nggak usah diceritakan lagi. Jadi satu-satunya pilihan seperti Paulus katakan adalah bahwa saudara harus melupakan tahun 2020. Putus sudah hubungan dengan tahun 2020. Saudara lupakan karena tahun 2020 itu sudah lewat. Waktu terus berjalan sampai tahu-tahu nanti kita tiba-tiba kok udah Desember tahun 2021. Saudara mendapatkan hadiah seperti apa yang Bapak Yahweh berikan untuk kita. Jadi jika kita masih terikat di tahun 2020, kita tidak bisa akan maju, saudara. Percuma saudara bikin perencanaan apapun, percuma, karena hidup kita masih di tahun yang sudah kita lewati, saudara. Nah, saudara, awali tahun yang baru ini bersama dengan Bapak Yahweh. Para ahli, pengamat, peramal boleh bilang apa saja untuk tahun 2021 ini.
Banyak yang meramalkan tahun 2021 ini adalah tahun akhir zaman, tahun ini, tahun itu. Tapi semuanya akan lebih mudah dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah. Amin, saudara. Coba kita buka Mazmur, saudara. Mazmur 65 ayat 11 sampai 14. Di situ dikatakan apa? Engkau mengisi alur-alurnya dengan air. Engkau memperdalam akar-akarnya, alur-alurnya. Engkau menggemburkannya dengan hujan. Engkau memberkati tunas-tunasnya. Engkau memakotei tahun dengan kebaikanmu. Jejak-jejakmu bertaburan dengan kelimpahan. Padang-padang rumput di belantara menitikkan embun, dan bukit-bukit berikat pinggangkan sukacita. Padang rumput berselimutkan kawanan ternak, lembah-lembah tertutup gandum. Mereka bersorak-sorai dan bernyanyi. Nah, di dalam terjemahan sehari-hari, di situ dikatakan, karena kebaikanmu setiap tahun engkau sediakan panenan, di mana engkau datang ada kelimpahan. Padang gurun penuh kambing domba, semua bukitnya bersukaria. Padang-padang rumput berselimutkan domba, lembah-lembah penuh dengan gandum. Semua bersorak dan bernyanyi dengan gembira. Nah, saudaraku yang terkasih, berkat kita di tahun 2020 belum tentu sama dengan berkat kita di tahun 2021. Karena itu nggak perlu kita khawatir. Setiap musim dalam kehidupan kita, kita akan nikmati panen yang berbeda, saudara. Berkat yang berbeda. Tetapi janji Bapa Yahweh yang kita sembah itu jelas. Karena Bapa Yahweh yang kita sembah itu Bapa Yahweh Jireh, saudara. Bapa Yahweh hadir dalam profesi. Bapa Yahweh hadir dalam pekerjaan, dalam relationship, dalam keuangan, dalam kelimpahan. Tuhan sudah janjikan itu semua bagi orang yang mengasihi Dia, saudara. Jadi saudara, hayo saudara, memasuki tahun yang baru ini, saudara adalah orang-orang pilihan Bapa Yahweh. Saudara adalah orang-orang kesayangan Bapa Yahweh. Itu yang harus kita syukuri. Hari yang ke-10 di tahun yang baru ini, tahun 2021. Kita mulai hayo bersama dengan Tuhan. Kita awali bersama dengan Tuhan. Terima pesan langsung dari Tuhan untuk mengawali tahun ini. Kita masih ada sisa 355 hari ke belakang. Hari ke-10 kita awali dengan Bapa Yahweh. Dan di dalam Bapa Yahweh, suatu awal yang sangat baik, saudara. Mari saudaraku yang terkasih, kita maju sama-sama mulai hari ini. Supaya semua yang sudah Tuhan sediakan, kita bisa nikmati di tahun-tahun yang akan datang di dalam kehidupan kita, saudara. Lupakan yang sudah lewat. Baik itu kegagalan maupun keberhasilan, kita lupakan karena sudah lewat. Tapi kita tahun yang baru ini, kita tatap ke depan. Karena Bapa Yahweh menyertai kehidupan kita. Amin, saudara. Amin. Sekian firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, saudara. Bapa Yahweh, Todaraba untuk kebenaran firman Tuhan. Bapa Yahweh mengingatkan kepada kami agar kami boleh maju bersama-sama dan melupakan apa yang telah berlalu di belakang kami, ya Bapa. Berlari-lari kepada apa yang di hadapan kami untuk kami mendapatkan hadiah panggilan sorgawi yang sudah Bapa Yahweh siapkan dalam kehidupan setiap kami, ya Bapa. Tanamkan firman-Mu dalam kehidupan kami agar dapat bertumbuh dengan baik. Kami akan awali kehidupan kami dengan Engkau, ya Bapa. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pemeliharaan-Mu saja, ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah. Haleluya. Amin.